Pasar keuangan global menanti arah kebijakan suku bunga acuan The Fed, di mana saat ini The Fed masih mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25 sampai 5,5%. Beberapa data yang masih dipertimbangkan oleh The Fed yaitu data tenaga kerja Amerika seperti job opening dibandingkan dengan tingkat unemployment, di mana datanya sudah mencapai level terendah sehingga ini memberikan optimisme terhadap potensi pemangkasan suku bunga acuan pada tahun 2024 ini akan dilakukan. Sementara survei dari CME FedWatch Tool menunjukkan proyeksi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed terjadi satu kali pada 2024 sebesar 25 basis point menjadi 5 hingga 5,25%. Bursa saham Amerika masih menunjukkan pertumbuhan yang didorong oleh antusiasme seputar artificial intelligence meskipun tanda-tanda pelemahan sudah mulai terjadi terutama perusahaan chip dan perusahaan teknologi lainnya yang terkait dengan pesatnya pertumbuhan AI serta masih terus memperhatikan ekspektasi terhadap penurunan suku bunga dan perlambatan ekonomi. Harga minyak dunia mengalami volatilitas di tengah kekhawatiran tentang prospek pemulihan ekonomi China mengimbangi kekhawatiran pasokan yang berasal dari ketegangan di Timur Tengah dan serangan Ukraina terhadap kilang Rusia. Sementara itu, data penjualan mid-year shopping festival di China mengalami penurunan di tengah kekhawatiran penurunan real estate, pertumbuhan upah terhambat dan pengangguran kaum muda yang tinggi sehingga meningkatkan kekhawatiran akan target pertumbuhan ekonomi China yang diekspektasikan ke level 5%. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Pemerintah dan tim gugus tugas sinkronisasi dari Presiden terpilih Prabowo menekankan komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3%. Pemerintah menetapkan target defisit fiskal 2,29% hingga 2,82% dalam RAPBN 2025 dan menganggarkan dana 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis di 2025 yang akan dilakukan bertahap. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate pada level 6,25% dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pasar saham Indonesia ditutup melemah pada bulan Juni 2024 di tengah aliran dana asing yang konsisten mencatatkan outflow dan pergerakan saham big banks yang merupakan penggerak IHSG serta kebijakan hawkish The Fed yang membebani pasar keuangan Indonesia. Imbal hasil obligasi 10 tahun turun ke level 7% dari level tertingginya pada bulan Juni 7,1% yang mengindikasikan naiknya harga obligasi. Pergerakan yield obligasi Indonesia dipengaruhi juga oleh tekanan pada rupiah. Namun, secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh dan inflasi global pun dalam tren menurun, sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,6% sampai dengan 6,8%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatat kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko fluktuasi yang moderat dengan imbal hasil yang optimal.
Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.